warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvida dengan NIM A1H1240882 kelas B. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah Filsafat Pendidikan yang diampu oleh dosen Dr. Siti Rahmaniar Abu Bakar, SPD, MPD. 1. Ruang lingkup filsafat pendidikan. A. Ilmu sebagai objek kajian filsafat. Objek manusia adalah metode untuk memahami objek material tersebut seperti pendekatan induktif dan pendekatan deduktif. Ada yang tampak adalah dunia empiris, sedangkan yang tidak tampak adalah alat metafisika. B. Pengertian filsafat ilmu. 1. Filsafat dan hikmah. Dalam bahasa Inggris yaitu filosofi, atau istilah filsafat dari bahasa Yunani philosophia yang terdiri atas dua kata, philos atau cinta, atau philia atau persahabatan, tertarik kepada, dan sophos hikmah, kebijaksanaan, pengetahuan, keterampilan, pengalaman praktis, inteligensi. Jadi, secara etimologi, filsafat berarti cinta, kebijaksanaan, atau kebenaran, love of wisdom. Orangnya disebut filosof, yang dalam bahasa Arab disebut failasuf. Harun Nasution mengatakan bahwa kata filsafat berasal dari bahasa Arab falsafah dengan wazan timbangan falalah, dan dengan demikian menurut Harun Nasution kata benda dari falsafah yang seharusnya falsafah atau falsafah. Menurutnya dalam bahasa Indonesia banyak terpakai kata filsafat padahal bukan berasal dari kata Arab falsafah dan bukan dari kata Inggris filosofi. 2. Pengertian ilmu. Ilmu berasal dari bahasa Arab halimah, ilmiah dengan wazan fa'ilah, yafalu, yang berarti mengenai, memahami, benar-benar seperti ungkapan. Pengertian ilmu yang terdapat dalam Kamus Bahasa Indonesia adalah pengetahuan tentang sesuatu bidang yang disusun secara persistem menurut metode-metode tertentu yang dapat digunakan untuk menerangkan gejala-gejala tertentu di bidang pengetahuan itu. 3. Persamaan dan perbedaan filsafat dan ilmu. Perbedaan filsafat dan ilmu adalah 1. Keduanya mencari rumusan yang sebaik-baiknya, menyelidiki objek selengkap-lengkapnya sampai ke akar-akarnya. 2. Memberikan pengertian mengenai hubungan atau koheren yang ada antara kejadian-kejadian yang kita alami dan mencoba menunjukkan sebab-sebabnya. 3. Keduanya hendak memberikan sintesis, yaitu suatu pandangan yang bergandengan. 4. Keduanya mempunyai metode dan sistem. 5. Keduanya hendak memberikan penjelasan tentang kenyataan. Seluruhnya timbul dari hasrat manusia atau objektif akan mengetahui yang lebih mendasar. Adapun perbedaan filsafat dan ilmu adalah 1. Objek material atau lapangan filsafat itu bersifat universal atau umumnya, yaitu segala sesuatu yang ada atau realita. Sedangkan objek material ilmu atau pengetahuan ilmiah itu bersifat khusus dan empiris. Artinya, ilmu hanya berfokus pada disiplin di bidang masing-masing secara kaku dan berkontak-kontak, sedangkan kajian filsafat tidak berkontak-kontak. Dalam disiplin tertentu, 2 objek formal atau sudut pandangan filsafat itu bersifat fragmentasi karena mencari pengertian dari segala sesuatu yang ada itu secara luas, mendasar, dan mendalam, sedangkan ilmu bersifat fragmentasi, spesifik, dan intensif. Di samping itu, objek formal ilmu itu bersifat teknis yang berarti bahwa cara ide-ide manusia mengadakan penyatuan diri dengan realita. 3.
filsafat dilaksanakan dalam suatu suasana pengetahuan yang menonjolkan daya spekulasi, kritis, dan pengawasan, sedangkan ilmu haruslah diadakan riset lewat pendekatan trial and error. Oleh karena itu, nilai ilmu terdekat pada kegunaan pragmatasi, sedangkan kegunaan filsafat timbul dari nilainya. Sejarah perkembangan ilmu. A. Landasan ilmu pada zaman Yunani. Periode filsafat Yunani merupakan periode sangat penting dalam sejarah peradaban manusia, karena pada waktu ini terjadi perubahan pola pikir manusia dari motosentris menjadi logosentris. Pola pikir motosentris adalah pola pikir masyarakat yang sangat mengandalkan mitos untuk menjelaskan fenomena alam seperti gempa bumi dan pelangi. B. Perkembangan ilmu zaman Islam. Perkembangan ilmu zaman Islam terbagi menjadi 4, yaitu 1. Penyampaian ilmu dan filsafat. Penyampaian ilmu dan filsafat Yunani ke dalam dunia Islam, di mana pengalihan pengetahuan ilmiah dan filsafat Yunani ke dalam dunia Islam dan penyerapan serta pengintegrasian pengetahuan itu oleh umat Islam merupakan sebuah catatan sejarah yang unik dalam sejarah peradaban manusia. Amat jarang ditemukan suatu kebudayaan asing dapat diterima di sedemikian rupa oleh kebudayaan lain, yang kemudian menjadikannya landasan bagi perkembangan intelektual dan pemahaman filosofisnya. 2. Perkembangan ilmu pada masa Islam klasik, di mana sebagaimana disinggung di atas bahwa pentingnya ilmu pengetahuan sangat ditekankan oleh Islam sejak awal mulai masa Nabi sampai dengan Khulafa al-Rasyidun. Pertumbuhan dan perkembangan ilmu berjalan dengan pusat seiring dengan perkembangan tantangan zaman. 3. Perkembangan ilmu pada masa kejayaan Islam, di mana pada masa kejayaan Islam khususnya pada masa pemerintahan dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah, ilmu berkembang sangat maju dan pesat dalam sejarah Islam. Kita mengenai nama-nama seperti Al-Mansur, Al-Ma'mun, dan Harun al-Rasyid yang memberikan perhatian teramat besar bagi perkembangan ilmu di dunia Islam. Pada masa pemerintahan Al-Mansur misalnya, proses penerjemahan karya-karya filosof Yunani ke dalam bahasa Arab berjalan dengan pesat. 4. Masa keruntuhan tradisi keilmuan dalam Islam, di mana pada abad ke-18 dalam sejarah Islam adalah abad yang paling menyedihkan bagi umat Islam dan memperoleh catatan buruk bagi peradaban Islam secara universal, seperti yang diungkapkan dalam Lopor Soddar, bahwa menjelang abad ke-18 dunia Islam telah merosot ke tingkat yang terendah. C. Kemajuan ilmu zaman Renaissance. Kemajuan ilmu zaman Renaissance terbagi menjadi 2, yaitu 1. Masa Renaissance abad ke-15 sampai 16, di mana Renaissance merupakan era sejarah yang penuh dengan kemajuan dan perubahan yang mengandung arti bagi perkembangan ilmu zaman, menyaksikan dilancarkannya tantangan gerakan reformasi terhadap keesaan dan supremasi Gereja Katolik Roma bersamaan dengan berkembangnya humanisme. 2. Zaman modern Zaman modern abad 17 sampai 19 Masehi. Pada abad 17 sampai 19 Masehi, setelah Galileo, format Pascal dan Kepler berhasil mengembangkan penemuan mereka dalam ilmu, maka pengetahuan yang terpancar-pancar itu jatuh ke tangan 2 sarjana yang dalam ilmu modern memegang peran yang sangat penting. Mereka adalah Isaac Newton 1643 sampai 1200
1643 sampai 1727 dan Leibniz 1646 sampai 1716. Di tangan dua orang sarjana inilah sejarah ilmu modern dimulai. D. Kemajuan ilmu zaman kontemporer. Zaman kontemporer dalam konteks ini adalah era tahun-tahun terakhir yang kita jalani hingga saat sekarang ini. Hal yang membedakan pengalaman tentang ilmu zaman modern dengan zaman kontemporer adalah bahwa zaman modern adalah era perkembangan ilmu yang berawal sejak abad ke-15, sedangkan zaman kontemporer memfokuskan sorotannya pada berbagai perkembangan terakhir yang terjadi hingga saat sekarang. Bab 3. Pengetahuan dan ukuran kebenaran. A. Definisi dan jenis pengetahuan secara etimologi. Pengetahuan berasal dari kata dalam bahasa Inggris yaitu knowledge. Dalam ensiklopedia Philosophy dijelaskan bahwa definisi pengetahuan adalah kepercayaan yang benar atau knowledge is true belief. Definisi dan jenis pengetahuan terbagi menjadi dua, yaitu satu, jenis pengetahuan, di mana jenis pengetahuan beranjak dari pengetahuan adalah kebenaran. Kebenaran adalah pengetahuan, maka di dalam kehidupan manusia dapat memiliki berbagai pengetahuan dan kebenaran. Burhanuddin Salam mengemukakan bahwa pengetahuan yang memiliki manusia ada 4, yaitu 1. Pengetahuan biasa, 2. Pengetahuan ilmu, 3. Pengetahuan filsafat, 4. Pengetahuan agama. 2. Perbedaan pengetahuan dengan ilmu, di mana perbedaan pengetahuan dengan ilmu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ilmu disamakan artinya dengan pengetahuan. Ilmu adalah pengetahuan dari asal katanya kita dapat ketahui bahwa pengetahuan diambil dari kata bahasa Inggris yaitu knowledge, sedangkan ilmu diambil dari kata dan peralihan dari kata Arab ilm. B. Hakikat dan sumber pengetahuan. 1. Hakikat pengetahuan. Pengetahuan pada dasarnya adalah keadaan mental atau mental state. Mengetahui sesuatu adalah menyusun pendapat tentang suatu objek, dengan kata lain menyusun gambaran tentang fakta yang ada di luar akal. Hakikat pengetahuan terbagi menjadi 2, yaitu 1. Realisme. Teori ini mempunyai pandangan realisme terhadap alam pengetahuan. Menurut realisme adalah gambaran atau kopi yang sebenarnya dari apa yang ada dalam alam nyata atau dari fakta atau hakikat. 2. Idealisme. Idealisme menegaskan bahwa untuk mendapatkan pengetahuan yang benar-benar sesuai dengan kenyataan adalah mustahil. Pengetahuan adalah proses-proses mental atau proses psikologis yang bersifat subjektif. Oleh karena itu, pengetahuan bagi seorang idealitas hanya merupakan gambaran subjektif dan bukan gambaran objektif tentang realitas. 2. Sumber pengetahuan. Sumber pengetahuan terbagi menjadi 4, yaitu 1. Empiris. Kata ini berasal dari Yunani empirikos, artinya pengalaman. Menurut aliran ini, manusia memperoleh pengetahuan melalui pengalamannya, dan bila dikembalikan kepada kata Yunaninya, pengalaman yang dimaksud ialah pengalaman inderawi. 2. Rasionalisme. Aliran ini menyatakan bahwa akal adalah dasar kepastian pengetahuan. Pengetahuan yang benar diperoleh dan diukur oleh akal. Manusia memperoleh pengetahuan melalui kegiatan menangkap objek. 3. Intuisi. Menurut Henry Bergson, intuisi adalah hasil dari evolusi pemahaman yang tertinggi. Kemampuan ini mirip dengan insting, tetapi berbeda dengan kesadaran dan kebenaran. Ia juga mengatakan bahwa intuisi adalah suatu pengetahuan yang langsung
yang mutlak dan bukan pengetahuan yang nisbi. 4. Wahyu. Wahyu adalah pengetahuan yang disampaikan oleh Allah kepada manusia lewat perantaraan para nabi. Para nabi memperoleh pengetahuan dari Tuhan tanpa upaya, tanpa bersusah payah, dan memerlukan waktu untuk memperolehnya. Pengetahuan mereka terjadi atas kehendak Tuhan semesta, mensucikan jiwa mereka, dan diterangkannya pula jiwa mereka untuk memperoleh kebenaran dan jalannya wahyu. Bab 4. Dasar-dasar ilmu. A. Ontologi. Ontologi merupakan salah satu di antara lapangan penyelidikan kefilsafatan yang paling kuno. Awal mula alam pikiran Yunani telah menunjukkan munculnya perenungan di bidang ontologi yang tertua di antara segenap filsafat Yunani yang terkenal adalah Thales, atau perenungannya terhadap air merupakan substansi terdalam yang merupakan asal mula dari segala sesuatu. 1. Monoisme. Kata monoisme terbagi menjadi dua bagian, yaitu 1. Metaralisme. Aliran ini menganggap bahwa sumber yang asal itu adalah materi, bukan rohani. Aliran ini sering juga disebut dengan naturalisme. Menurutnya bahwa zat mati merupakan kenyataan dan satu-satunya fakta. 2. Idealisme. Idealisme diambil dari kata idea, yaitu sesuatu yang hadir dalam jiwa. Aliran ini beranggapan bahwa hakikat kenyataan yang beraneka ragam itu semua berasal dari ruh atau sukma, atau sejenis dengannya, yaitu sesuatu yang tidak terbentuk dan bukan menempati ruang materi, atau zat itu hanyalah suatu jenis daripada penjelmaan rohani. 2. Dualisme. Aliran ini berpendapat bahwa benda terdiri dari dua macam hakikat sebagai asal sumbernya, yaitu hakikat materi dan hakikat rohani. Benda dan ruh, jasad dan spirit. Materi bukan muncul dari ruh dan ruh bukan muncul dari benda, sama-sama hakikat. Kedua macam hakikat itu masing-masing bebas dan berdiri sendiri, sama-sama azali dan abadi. Hubungan keduanya menciptakan kehidupan dalam alam ini. Contohnya yang paling jelas tentang adanya kerjasama kedua hakikat inilah dalam diri manusia. 3. Pluralisme. Pluralisme bertolak dari keseluruhan dan mengakui bahwa segenap macam bentuk itu semuanya nyata. Pluralisme dalam Dictionary of Philosophy and Religion dikatakan sebagai paham yang menyatakan bahwa kenyataan alam ini tersusun dari banyak unsur, lebih dari satu atau dua entitas. 4. Nihilisme berasal dari bahasa Latin yang berarti nothing, atau tidak ada sebuah doktrin yang tidak mengakui validitas alternatif yang positif. Istilah nihilisme diperkenalkan oleh Ivan Turki dalam novelnya Father yang ditulisnya pada tahun 1862 di Rusia. Dalam novel itu Bazarov sebagai tokoh sentral mengatakan lemahnya kutukan ketika ia menerima ide nihilisme. B. Epistemologi. Epistemologi atau teori pengetahuan ialah cabang filsafat yang berurusan dengan hakikat dan lingkup pengetahuan, pengadaian, pangan dan dasar-dasar serta pertanggungjawaban atas pernyataan mengenai pengetahuan yang dimiliki. C. Aksiologi. Ilmu merupakan suatu yang paling penting bagi manusia karena dengan ilmu semua keperluan dan kebutuhan manusia bisa terpenuhi secara lebih cepat dan lebih mudah, dan merupakan kenyataan yang tidak bisa dipungkiri bahwa peradaban manusia sangat berhutang kepada ilmu. Bab 5. Sarana ilmiah. A. Bahasa.
Bahasa terbagi menjadi 3 bagian, yaitu 1. Simbol-simbol. Simbol-simbol berarti tingkat stand of other things, atau sesuatu yang menyatakan sesuatu yang lain. Hubungannya antara dengan sesuatu yang dilambangkannya itu tidak merupakan sesuatu yang terjadi dengan sendirinya atau sesuatu yang bersifat ilmiah. 2. Simbol-simbol vokal. Simbol-simbol vokal yang membangun ujaran manusia adalah simbol-simbol vokal, yaitu bunyi-bunyi yang urutan-urutan bunyi dihasilkan dari kerjasama berbagai organ atau alat tubuh dengan simbol pernapasan. 3. Simbol-simbol vokal. Arbiter. Istilah arbiter di sini bermakna di mana suka dan tidak perlu ada hubungan yang valid secara filosofis antara ucapan lisan dan arti yang dikandungnya. B. Matematika. Matematika terbagi menjadi 3, yaitu 1. Matematika sebagai bahasa. Matematika adalah bahasa yang melambangkan serangkaian makna dan serangkaiannya pernyataan yang ingin kita sampaikan. Lambang-lambang matematika bersifat artifisial yang baru mempunyai arti setelah sebuah makna diberikan kepadanya. Tanpa itu, matematika hanya merupakan kumpulan rumusan-rumusan yang mati. 2. Matematika sebagai sarana berpikir deduktif. Matematika merupakan ilmu deduktif. Nama ilmu deduktif diperoleh karena penyelesaian masalah-masalah yang dihadapi tidak didasari oleh atas pengalaman seperti halnya yang terdapat di dalam ilmu-ilmu empiris, melainkan didasarkan atas deduksi atau penjabaran-penjabaran. 3. Matematika untuk ilmu alam dan ilmu sosial. Matematika merupakan salah satu puncak intelektual di samping pengetahuan mengenai matematika itu sendiri. Matematika juga memberikan bahasa proses dan teori yang memberikan ilmu suatu bentuk dan kekuasaan. Fungsi matematika menjadi sangat penting dalam perkembangan berbagai macam ilmu pengetahuan. C. Statistik. 1. Pengertian statistik. Secara etimologi, kata statistik berasal dari kata status atau bahasa Latin yang mempunyai persamaan arti dengan kata state, bahasa Inggris yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan negara.